Yen besuk Maria ngeman yen wonten grahana neng sasi srengenge kembar lim. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Nang. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amonggang suarga. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk kepada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, di lingkungan yang justru agamanya hanya satu adalah agama Islam, mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya, siapa sutradara itu? Ya. Siapa sutradara? Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu Tanah Air Indonesia. Tentunya yaitu sambutan sekaligus pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum PWI Kiai Haji Dr. Abbas, Wakil Ketua Umum Haji Imanuddin, beserta para kiai-kiai yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun rasa hormat saya kepada para kiai-kiai tidak mengurangi pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rakornas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran untuk mengundang saya hadir di Rakornas pertama PWI. Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. Ya, kelarasan wong Serang lagi. Dulur. Siji maning ki
sedulur di wong Cirebon. Dongen pada baik. Jadi saya dulu santrinya di Buntet dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini di zaman literasi, ya, di zaman perubahan, zaman disrupsi, di mana perubahan yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan literasi budaya, maka ini kita akan salah-salah menafsirkan dan menyikapi situasi ini. Media sosial begitu cepat hari ini terjadi dan hari ini juga, maka rame di media. Kita lihat, kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk kepada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan, ya. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi PWI meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku, suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya, siapa sutradara ini? Ya, siapa sutradara? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah tahu. Pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu kepada PKI, DITII, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu suku. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia. Indonesia bersatu. Bapak-bapak ibu sekalian, pada abad ke-14 kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan benua Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sejak dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh para wali songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai. Walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pedoman. Karena kalau kita
saling menuduh, saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun cek bahasa Indonesianya mah ada Islam, iman, dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 trak. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman, dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, akidah, ada akhlak. Makanya waktu saya kepala staf angkatan darat, saya khusus merekrut tentara dari santri. Khusus. Karena menurut saya santri mah akhlaknya sudah terjaga. Akhlaknya sudah terjaga. Mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Ya larinya kurang juga beli papa lah, yang penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz merem kita, mancing langsung gitu. Ya, yang penting santri. Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membimbing. Di dalam firman Allah pun disampaikan, orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat, ya, kita lihat Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Diam aja. Pak Prabowo pun sama, difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh, diam. Itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama, diam. Doanya Rasulullah hanya, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah menfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 2 juga ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat-ingat 2 perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan 2 perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PWI yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekkan orang. Itulah ajaran Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air yang tidak
selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa kumpul niki. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Wali Songo luar biasa. Ya, untuk Wali Songo luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci. Ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI, tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama. Dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya. Ini kita luruskan. Dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri, ya kita luruskan. Sing bengkok kita luruskan, ya. Sing beli bener ya kita bener. Ya, yang pesan terakhir dari saya kepada anggota PBI, berbuat baiklah kepada siapapun, ya, berbuat baiklah siapapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan menjadi warisan kejelekan. Masya Allah. Kalau kita bersyukur, kita lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas stres nanti. Lihat ke bawah, alhamdulillah kita masih. Luar biasa tadi saya disambut datang ke sini, begitu hangat persaudaraan kita sesama umat Islam yang mencerminkan ya rahmatan lil alamin, yang mencintai seluruh alam semesta tidak serta-merta manusia, dengan keteduhan, dengan kebersamaan, saling menghormati sesama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan bapak-bapak dan ibu sekalian, pada akhirnya kita nantikan tidak pernah akan lama, maka kebaikan-kebaikan itulah yang diajarkan. Kalau kata Oma Irama, kita ini kan tidak lama lagi ada judul lagunya Kematian. Ya, mati kita. Ada sekujur bangkai, sekujur bangkai. Nah itu pada akhirnya kita, oleh karenanya ya kita berbuat baiklah. Saya berpesan kepada PBI dimanapun dalam bertindak dan berucap, mari kita luruskan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ajaran sesepuh-sesepuh kita, para wali yang mengajarkan tentang kebaikan, baik ucapan maupun tindakan. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.